Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa CTV, Cabang Indonesia Televisi. Pada kesempatan kali ini kita bersama Kepala SMP N6 Buton, Pak Asraji. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk diketahui, SMP 6 yang dipimpin oleh Bapak Asraji adalah sekolah penggerak yang masuk sekolah penggerak pertama di Kabupaten Buton. Nah, kita akan sedikit bercerita program-program apa, kemudian apa sih sekolah penggerak itu. Nah, mungkin kita langsung saja. Selamat siang Pak Asraji. Ya, selamat siang. Ya. Kita lanjut Pak Kes, terkait gebrakan dari SMP 6 Buton. Kami mendengar ada inovasi pembuatan absensi online. Itu seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi begini. Dulu sebelum zaman pandemi, itu ada namanya absen digital fingerprint-nya yang itu. Kemudian memakai jempol. Memakai jempol. Ya. Kemudian dikembangkan memakai face atau muka. Ya. Setelah pandemi itu ada ultimatum dari pemerintah bahwa tidak boleh menggunakan barang secara bersamaan. Dalam hal ini, misalnya kayak fingerprint tadi, sidik jari itu, kan kalau semua guru harus sidik jari, itu berarti penggunaan benda di satu tempat bersamaan. Oleh sebab itu, berangkat dari itu saya mencoba berkreasi, sekalipun saya hanya seorang guru biasa ya. Guru biologi. Guru biologi. Yang punya sedikit juga menyeberang lintas ilmu, yaitu IT, ya, informatika, dalam hal ini komputer. Jadi saya mencoba membuka itu dengan dasar yang sudah diturunkan oleh vendor-vendor dari AppSheet, kemudian Google Form. Tapi Google Form ini sudah familiar, jadi saya mengambil yang agak terkini, terupdate, yaitu AppSheet. Jadi saya setting itu aplikasi. Pertama itu adalah tanggal di mana guru itu melakukan pembelajaran di kelas atau pembelajaran di mana saja mereka lakukan. Dan tanggal itu saya setting tidak bisa dirubah, karena kalau sesuai jadwal, misalnya guru A mengajar di hari ini tanggal sekian, jadi tidak bisa rubah-rubah. Kalau fingerprint tadi ya mungkin bisa dia sidik jari 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian jam masuk juga saya sudah setel sesuai dengan jadwal pembelajaran. Misalnya 7.30 masuk. Nah, berarti aplikasi otomatis 7.30. Jadi kalau mereka menyeberang, misalnya terlambat absen, sehingga pembelajaran di jam pertama terkendala, itu akan mengisi mereka, berarti bukan lagi di jam 7.30, bukan lagi. Mungkin sudah jam 8 atau jam 9. Sehingga akan terbaca di saya selaku kepala sekolah pembuat aplikasi, baca di HP saya, kok guru ini absennya jam 8:05, sementara jamnya di roster itu 7.30 sudah harus action di anak-anak, seperti itu. Inilah saya buat seperti itu. Kemudian yang fitur selanjutnya adalah terkoneksi dengan Google Map, atau dalam hal ini Dinalong itu Dinal, yang saya sudah set di setiap kelas sana. Misalnya di kelas 7A, TKP guru mengajar itu atau tempatnya aktivitas guru itu mengajar di kelas itu sekitaran dekat papan tulis, kemudian mejanya guru sampai ke tengah pertengahan siswa di dalam ruangan itu. Di situ saya set lokasinya, let long-nya itu saya sudah set seperti ini, baru simpan. Habis itu pindah lagi di kelas lain, set lagi lokasi itu, simpan. Marginnya ya 0, sekian saja itu, tapi bisa terdeteksi. Kecuali mereka guru itu mengabsen di luar kelas, itu enggak terekam. Bisa terekam tapi di luar yang saya set tadi. Kemudian berikut adalah dengan selfie di depan siswa, sementara membuka mata pelajaran dengan buku-buku atau perangkat pembelajaran guru itu. Dan untuk mendeteksinya, saya biar dimanapun di dalam ruangan saya di kantor, itu akan terdeteksi di HP saya bahwa guru ini melaksanakan pembelajaran. Atau umpama saya lagi tugas di luar,
HP saya akan terdeteksi pembelajarannya mereka. Seperti itu. Saya sudah lihat di aplikasi saya. Kenapa di sini tidak hadir? Ya, saya kira itu seputar aplikasi absen online buatan kepala sekolah SMP Negeri Anambuton. Yang notabene guru biologi. Yang notabene guru biologi. Ya. Ke depan ada keinginan Pak KS untuk membuat aplikasi yang mampu diakses oleh semua sekolah atau Iya. Anda enggak angan ke sana? Iya, sebenarnya sih ada keinginan untuk ke sana. Saya mau buatkan dalam sebuah portal SMP Anambuton, namun pun kami ini memang sudah ada website sekolah kami, www.smpnanambuton.school.id. Tapi saya mau tingkatkan lagi performan dari website kami. Tapi ke depannya saya mau link kami absen ini, saya mau ambil nomornya orang tua murid, nomornya komite, baru saya mau input dalam aplikasi, sehingga bisa orang tua murid juga bisa dia mengakses, oh hari ini anak saya ini tiba enggak di sekolah. Ya, betul. Nah, jadi buka, oh siapa hari Senin ini, siapa guru yang ajar anak saya? Apakah anak saya ini di jam sekian ini masih berada di latitudinal, longitudinal yang sudah di wilayah sekolah sekitar wilayah sekolah ini yang saya sudah coupling lat longnya ini, ataukah dia turun di pantai atau naik apa segala macam ugal-ugalan di motor. Itu nanti saya akan coba buat seperti itu, jadi bisa diakses oleh orang tua murid. Jadi bisa selain orang tua murid, stakeholder yang lain, bisa juga ke dinas pendidikan, bisa juga ke pemerintah daerah, bahkan seterusnya seperti itu ya. Seperti harapannya bisa penggunanya bisa luas, jadi manfaatnya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, guru, sama orang tua yang mudah memantau anak-anaknya, Pak. Ya, tidak hanya itu Pak, ada satu tambahan. Kemarin baru selesai ulangan semester. Ya. Nanti Desember lagi, insya Allah setelah libur Porprov ini akan ada evaluasi lagi ya ulangan semester. Itu apakah masih tetap menggunakan aplikasi yang dibuat atau mungkin ada secara manual nantinya? Iya, insya Allah dengan rahmat yang Maha Kuasa, SMP Anambuton adalah pertama yang meluncurkan, dan itu adalah buatan kepala sekolah sendiri aplikasi itu. Untuk pelaksanaan pembelajaran akhir semester yang akan dilaksanakan Desember ini, tahun pelajaran 2022-2023, tetap kami akan eksis dengan menggunakan aplikasi yang sudah dalam tahap pengembangan dibanding dengan kemarin. Jadi agak sedikit performan dari aplikasi ini kami senantiasa kembangkan setiap tahun, malah saya kembangkan. Saya melihat di mana kelemahan, kami akan tetap melaksanakan. Guru-guru, semua guru-guru kami, guru-guru saya, sudah 2 minggu terakhir ini, kami pulangnya sore hari. Saya memberikan training atau semacam briefing dengan harapan bahwa mereka bisa membuat soal-soal yang online tadi, baik itu lewat Google Form maupun lewat aplikasi yang lain yang bisa diberikan dalam bentuk link kepada anak-anak. Jadi manfaat link ini sebenarnya sangat bagus sekali, tidak memberatkan perangkat. Misalnya kayak handphone, kayak apa. Beda dengan kita menginstal sebuah aplikasi, itu akan memberatkan kinerja handphone seperti ini. Jadi tetap kami akan eksis penilaian yang bersifat online, berbasis Chromebook dan berbasis internet. Ada hal yang perlu dipahami oleh semua teman-teman guru dan kepala sekolah, bahwa kalau pelaksanaan asesmen atau penilaian secara manual di atas kertas, itu analisisnya itu, karena itu prosesnya lama, karena melalui hitungan kalkulator, melalui cakar-mencakar. Tapi kalau dia menggunakan aplikasi ini, yang seperti yang saya buat di tahun kemarin, itu sudah teranalisis sendiri. Salah satu contoh, misalnya soalnya itu adalah 50 nomor. Setelah kita lihat di analisis ada kurva, ternyata bisa kita membedakan mana soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan mana soal-soal yang tingkat kesulitannya rendah dengan hanya waktu sekejap. Dan salah satu kelebihan di dalam aplikasi ini, saya sudah setting acak soal dan acak absen.
Jadi itu yang itu menarik. secara otomatis itu. Secara otomatis. Masing-masing peserta berarti tidak runut walaupun soalnya sama, tapi urutannya berbeda. Urutannya berbeda. Kalaupun soalnya sama, munculnya soalnya sama, tapi opsinya beda. Kemudian yang kedua, tidak bisa melakukan praktek menyontek, sekalipun mereka duduknya berdekatan. Mereka akan kehabisan waktu hanya ingin melihat temannya. Karena siswa A dan siswa B ini beda tampilannya, seperti yang dikatakan di awal tadi. Ini mungkin soal yang di pertengahan, ini mungkin soal nomor 7. Terus kalau mau scroll ini, itu akan memakan waktu yang sehingga kerugian pada dia, karena dia tidak belajar seperti itu. Jadi di setting seperti itu soalnya. Jadi semi CBT dia, seperti itu. Itulah kelebihannya kalau kita buat secara lain. Dan dari sisi efisiensi anggaran, itu juga saya kira cukup. Bisa kita alihkan anggaran itu yang tadinya beli kertas sekian rim, beli tinta printer sekian botol, tapi kali paket data. Paket data kita langganan karena sudah dengan kepentingan yang lain 1 juta per bulan. Paket data. Semua saya sudah anggarkan semua seperti itu untuk kegiatan itu. Jadi anak-anak bisa melaksanakan aktivitas online di sekolah, di lingkungan sekolah, kalau kami jalankan wifi sekolah. Dan terus terang pengalaman memprint soal yang apalagi soal multiple choice atau pilihan ganda, kalau sudah selesai ulangan pasti satu printer yang jebol, pasti satu. Betul. Sudah otomatis ya. Saya kira itu saja ya. Luar biasa Pak KS, dari sekolah penggerak, kemudian absensi, kemudian aplikasi ulangan. Mungkin berharap ada target-target proses belajar mengajar ke arah digitalisasi yang lebih bagus. Nah, sebelum kita akhiri Pak KS, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk siswa-siswi atau mungkin kepala sekolah atau mungkin tenaga pendidik khusus di lingkup Kepulauan Buton. Jadi terima kasih. Saya selaku Kepala SMP Negeri 6 Buton, saya mengharap kepada anak-anakku semua, siswa dan siswi di Kepulauan Buton, marilah tetap belajar dengan giat, karena di tangan kalianlah masa depan bangsa. Dan masa depan bangsa di hari yang akan datang, insya Allah akan lebih ceria, akan lebih bermanfaat, akan lebih sejahtera apabila anak-anakku semua mulai hari ini perangai yang baik, hormat terhadap guru, hormat terhadap yang kakak, hargai orang tua, giat belajar, jangan bermalas-malasan, dan mengikuti perkembangan IT, dalam hal ini dunia digitalisasi pendidikan. Dan harapan saya dengan adanya medsos, jangan anak-anakku semua di Kepulauan Buton jangan terlalu lebay dengan adanya perkembangan teknologi. Ya, hanya yang diambil manfaatnya saja. Saya seperti ulangan-ulangan kita, absensi, cara belajar, itu saya kira. Kemudian untuk teman-teman kepala sekolah di Kepulauan Buton, saya mengharap bahwa marilah tetap kita meningkatkan kinerja yang baik. Karena ada penelitian Bapak dan Ibu kepala sekolah yang pernah dirancang oleh beberapa orang ahli, baik dalam maupun luar negeri, bahwa tingkat keberhasilan suatu sekolah itu ditentukan oleh kepala sekolah, bukan ditentukan oleh guru, bukan. Contoh, saya kalau misalnya saya tidak memiliki keterampilan ini, berarti saya harus memanggil tutor dari sekolah lain ataupun dari instansi lain, dan kemudian saya harus biayai. Hanya guru-guru saya dengan murid saya yang bimbing mereka. Dan kemudian untuk teman-teman guru, seluruh penjuru Kepulauan Buton, ya marilah kita senantiasa meningkatkan kinerja kita sebagai seorang pendidik. Dan saya mau titip harapan, ingatlah bahwa proses penilaian peserta didik bukan hanya kita nilai pada saat ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, tapi marilah kita menilai dari awal. Lakukanlah asesmen awal pembelajaran, agar guru-guru semua dapat mengetahui daripada prototipe
anak-anak kita ini yang ada 3 macam, tipe visual, tipe audio, dan tipe kinestetik. Saya kira itu. Cukup, Pak KS. Ya. Terima kasih, Pak KS. Itulah kurang lebih sejam kita bersama Kepala SMP 6 Buton, Bapak Asraji, yang telah berupaya berinovasi, mendigitalisasi proses belajar mengajar dan proses evaluasi dan pengawasan guru-gurunya. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Kepala SMPN 6 Buton mampu dipetik manfaat atau mungkin ditiru sekolah-sekolah lain, sehingga pendidikan di kabupaten, khususnya Kabupaten Buton, bisa berkembang. Mungkin itu Pak KS. Ya. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.